Oke, selamat malam. Sudah pukul 8. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung dalam Beta Talks. Nah, ini Mas Gilangnya rasanya masih ada di studio. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan special guest ya, atau tamu istimewa. Malam hari ini kita akan ditemani oleh drummer legendaris, Mas Gilang Ramadan. Tadi kami sudah sempat ngobrol untuk cek sound ya. Alhamdulillah sudah lumayan tadi sudah bisa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang musisi ya, musisi dan fenomena UFO, termasuk dari Mas Gilang sendiri. Mas Gilang rencananya akan berbagi kisahnya tentang pengalaman beliau yang unik saat melihat UFO ya. Nanti kita akan simak bersama-sama. Oke, sudah hadir Mas Gilang bersama kita malam hari ini. Selamat malam Mas Gilang, terima kasih sudah datang. Selamat malam, maaf Iya, masuknya telat. oh nggak apa-apa Mas Gilang. Ya, gimana kabarnya Mas Gilang? Baik-baik. Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Apa kabarnya juga, Mas? Wah, Sehat. alhamdulillah baik. Nah, jadi Alhamdulillah. di Beta UFO itu kami sering mengadakan acara mingguan namanya Beta Talks. Biasanya kita ngomongin tentang UFO dan alien di beragam narasumber gitu, Mas Gilang. Nah, Wah, ya, nah, malam hari ini kita ngobrol-ngobrol santai tentang fenomena UFO dan musisi. Nah, kalau menurut Mas Gilang sendiri, kira-kira eh, UFO ini bisa menginspirasi kita membuat karya nggak sih, Mas? Fenomenanya sendiri ini. waduh. Saya tuh gimana ya? Perkataannya tuh bukan penggemar UFO, tapi sebetulnya saya tuh eh, ingin sekali untuk melihat kembali gitu. Yang Oh, lebih real. ingin lihat kembali karena dulu sudah pernah lihat ya. Pengen lihat lagi. Ya, dalam penglihatan saya waktu itu, Hmm. sepertinya saya melihat. Karena ya maklum masih kecil, umur 10 tahun. Dan saya tunggu sampai sekarang pun, sampai detik sekarang pun juga suka melihat ke atas. Ini saya lagi duduk di luar. Ya, yang pada saat itu saya pikir ada sambungannya lagi gitu. Ada pesan-pesan tersendiri untuk saya. Nah, saya memang sangat mempercayai gitu. Ada kehidupan yang lain gitu, selain kita. Ada yang mengutarakan eh, kalau melihat UFO, terus kita bisa berperilakunya jadi lain. Nggak tahu apakah saya berperilakunya lain atau tidak, saya nggak tahu gitu. Tapi kadang-kadang suka saya juga bercermin juga gitu. Apakah saya kadang-kadang suka berpikirnya suka terlalu jauh gitu. Suka memberikan ide yang enggak atau suka memberikan info terus taunya kejadian gitu dalam beberapa tahun. Ya, hal-hal yang kayak gitu tuh suka terjadi. Tapi nggak tahu apakah itu keberuntungan saja gitu. Dan akhirnya saya juga suka menanyakan kepada rekan-rekan saya yang ahli dalam arkeolog, para profesor-profesor yang suka mempertanyakan juga apa candi-candi yang ada di
seluruh Nusantara ini peninggalan-peninggalan yang tidak ada jawabannya sebetulnya, yang ceritanya sebetulnya seperti apa dulunya. Curiosity-nya jadi lebih mendalam saya gitu. Yang hal-hal yang mungkin kita belum punya jawabannya. Siapa yang buat, siapa yang kenapa terjadinya seperti ini, apalagi teknologi dan lain-lain. Saya juga hal yang simpel aja di dunia musik suka bertanya-tanya siapa yang menciptakan notasi slendro. Belum ada jawabannya Notasi slender itu kayak gimana ya, Mas Gilang ya? Notasi slender itu. karena 5 not itu khas hanya Indonesia gitu. Tuningnya Hmm, memang bukan 440 memang. Nah, ini sih agak lebih terpengaruh dari film-film juga mungkin saya ya. Saya ingat sewaktu saya melihat film, siapa di sini yang pernah melihat film Close Encounters? Angkat wah, tangan. banyak di sini. Ada Mas Dwinanto gitu, banyak di sini yang nonton. Steven Tapi Spielberg saya, itu ya. ya tapi kan karena Steven Spielberg memang dia sangat mempercayai ya. Nah, teman, ada sebuah adegan, ada seseorang profesor di dalam film itu, dia orang Perancis yang ingin berkomunikasi dengan notasinya, kalau nggak salah 5 not juga. Da 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 da. Tapi sebetulnya Kak, coba kalau seandainya pada saat itu mungkin approachingnya ke Slendro ya. Mungkin Steven Spielberg nggak mempelajari, mungkin nggak tahu. Tapi itu lebih masuk akal menurut saya. Apalagi dengan ada info kepada saya notasi Slendro itu sekarang ini diperdengarkan, diputar di sana oleh NASA di atas sana. Kayaknya Oh, iya, notasi itu terus di, diputar saja seperti kayak looping mungkin. Saya nggak tahu seperti apa diputar. Tapi ini baru katanya ya. Tapi yang katanya itu yang memberikan info kepada saya ya lah, lumayan banyak juga ya. Dan saya juga sampai sekarang juga curiosity-nya cukup sangat tinggi sekali. Notasi itu dari mana? Dan orang Indonesia tuh dulu jenius-jenius loh. Dulu kreatif, dan salah satunya mungkin suplemen untuk menjadi orang yang kreatif diberikan notasi-notasi itu, yang tidak tahu notasi itu sebenarnya dari mana. Eh, saya yakin dengan difungsikan kembali si notasi itu untuk eh, istilahnya diperdengarkan lebih banyak lagi kepada anak-anak kecil, kepada manusia di Indonesia, saya yakin itu memberikan suplemen untuk manusia akan lebih kreatif gitu. Cuman sekarang ini udah jarang diperdengarkan. Nah, kami sebagai musisi dan juga para musisi tradisional juga ya masih pada bertanya-tanya itu dari mana asal usulnya. Nggak ada yang bisa menjawab. Lantas saya hmm. mungkin apa dengan dengan korban yang saya suka nonton film juga gitu ya. Jadi saya sambung-sambung dengan filmnya yang si Steven Spielberg yang bermain dengan 5 not itu gitu.
Tapi sayang sekali lima notnya diatonis gitu, bukan selendro. Nah, Nah, ini yang membedakan Slendro dengan yang lain tuh apa ya Mas Gilang ya? tuningnya Mas, penjelasannya kayak gini. Jadi Oh, kalau tuningnya. di piano, kan ada yang warna putih dan hitam kan ya. Kita lihat Betul, kalau yang betul. piano, kalau kita main piano Iya, ada iya, warna putih dan hitam. Nah, dia tuh di antara putih betul. dan hitam itu Oh, notnya. iya, 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 iya. Sehingga kalau orang yang sudah mendengarkan frekuensi 440, mendengar frekuensi selendro ini, pastinya terdengar fals. Tapi ya di orang-orang musisi karawitan sih tentunya terbiasa. Walaupun orang-orang yang musisi tradisional yang sudah terbiasa memainkan musiknya dengan notasi selendro tidak mau memainkan notasi yang lain. Nah, ini sebetulnya kalau suatu saat pengen juga gitu membedah gitu secara scientis gitu notasi ini dari mana, cukup seru juga. Ya Hmm, ada yang bilang ya dari sana. Kayak mungkin aja. hmm, 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 hmm. Saya nggak tahu, saya belum 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 mendapat jawaban sampai sekarang. Ya teman-teman saya juga etnis psikologis juga ya nggak ada yang punya jawaban. Gitu. Kalau menurut Mas Gilang sendiri, apakah kira-kira makhluk yang di luar sana itu, atau kita bilang adalah alien itu memang menyukai musik ya, musik tradisional atau bagaimana itu, Mas Gilang? Kalau menurut Mas Gilang sendiri, Enggak, saya rasa perkataannya mungkin bukan musik ya. nada mungkin ya. Entah bahasanya apa gitu. Mungkin belum kita temukan. Nadra ada apa? Tapi fungsinya fungsinya suara tersebut untuk apa? Kan bukan diciptakan bukan untuk eh, di diperdengarkan terus orang-orang duduk menikmati. Saya rasa bukan itu konteksnya. Karena lebih 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 eh, fungsinya itu adalah makna untuk memaksimalkan manusia yang hidup, saya rasa untuk kepentingannya untuk aktif otak kita, reaksi eh, reaksi kepada manusia sehingga mungkin akan bisa lebih pandai atau kreatif. Nah itu yang pada saat itu adalah sebuah suplemen mungkin yang di planet mana yang mereka selalu melakukan, mereka dengarkan. Gitu. Hmm. Itu menurut saya seperti itu. Jadi bukan bukan diciptakan musik seperti layaknya sekarang gitu ya. Apalagi musik-musik yang kekinian ya. Istilahnya musik yang kekinian kan hanya sekedar hura-hura aja gitu. Enjoyable. Itu biasa. Tapi kalau dulu si suara ini itu diciptakannya betul-betul diciptakannya adalah untuk pengembangan otak kita, untuk sel-sel yang mati mungkin atau menghidupkan sel-sel yang mati di otak kita. Pada saat itu fungsinya untuk itu. Saya rasa begitu. Karena
Di otak kita itu kan eh, butuh ratusan tahun atau ribuan tahun mungkin untuk bisa full aktif gitu, yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, sedangkan kita hidup hanya 75 tahun, 80 tahun, 90 tahun, Hmm. ya kan? Nah, kalau kayak para korban film suka melihat kan apa sih makhluk itu angkasa luar yang katanya mungkin di gambarnya tuh kepalanya besar atau ya kejeniusan mereka ya mungkin ada suplemen-suplemen seperti itu. Apakah terbawa ke sini? Nggak tahu. Eh, Cukup unik gitu. Di Indonesia tuh ada peninggalan-peninggalan yang memang sampai sekarang juga eh, bukan classified sih, tapi nggak diobservasinya tuh eh, sampai detail gitu. Mungkin suatu saat saya juga ingin punya tim yang meresearch itu makna dari si notasi ini. Tapi nggak tahu kalau seandainya di NASA mereka sudah research itu di luar kapasitas saya. Hmm. Apakah mereka sudah mengetahui? Nggak tahu saya. Saya yakin mereka udah observasi notasi. Jawabannya saya nggak tahu. Nah, ini ada yang menarik sebenarnya kalau kita membicarakan suara ya dan alien atau UFO karena eh, pernah ada kejadian saat Pak Pak Guru ya Pak Guru Soekarno Putra itu memiliki sanggar musik, kemudian murid-muridnya itu berlatih memainkan tarian Pakarena. Nah, itu ternyata murid yang ada di luar rumah tersebut itu melihat ada UFO melayang-layang di atas rumahnya Pak Guru, kemudian dikejar dan ada info lagi juga bahwa tari Pakarena ini sebenarnya tari untuk apa ya? Ada kaitannya dengan langit gitu. Itu Hmm. diceritakan oleh Pak Guntur kepada kami gitu, Pak Guntur Soekarno. Hmm. It- itu kalau yang Mas Gilang dulu lihat UFO di Prancis itu tahun berapa Mas Gilang? Kemudian ceritanya bagaimana itu? Saya waktu itu jadi nyebut umur ya jadinya ya. Ya sekitar tahun 73, 74, 73 kalau nggak salah. Ya, 73, 74. Kami keluarga tinggal di sebuah apartemen, masih ada sekarang ini gitu apartemennya, di kota Paris, di Boulogne daerahnya. Itu di lantai 13. Lantas apartemen kamu itu nggak ada AC-nya. Jadi musim panas itu cukup panas memang. Jadi jendela saya buka di apartemen. Nah, memang keindahan pemandangannya tuh signifikan sekali gitu. Karena melihat ke sebelah kiri saya melihat menara Eiffel. Melihat ke bawah itu ada Sungai Seine. Dan ingat sekali saya melihat ke kanan sedikit itu ada pabrik eh, mobil Renault. Nah, kalau melihat ke depan, ke seberang sana kira-kira apa, jarak yang sangat jauh sekali saya ngelihat ada bukit-bukit gitu. Nah, tengah malam kira-kira jam setengah dua gitu.
ya mungkin sekitar jam 2-an gitu. Tiba-tiba ada suara yang gemuruh sekali. Gemuruhnya tuh ya eh, kayak suara gemuruh Suara angin. angin, antara angin sama helikopter sama kayak gitu dah. Dengan frekuensi yang sangat low gitu. Nah, saya keluar gitu. Saya ngelihat kiri kanan apa gitu. Kok nggak ada. Tiba-tiba saya melihat suatu benda terang kayak benda terang sekali jarak jauh. Ada kira-kira berapa kilometer saya rasa cukup jauh. Pergerakannya dari kanan ke kiri itu bisa terbayang dari kanan ke kiri itu hanya mungkin 1 second gitu kayak zat gitu. Zat. Nah tapi kan itu dari kanan ke kiri itu bisa membayangkan itu jaraknya berapa? Bisa Oh, dari ke kanan ke kiri ini cukup jauh ya. ya jauh. Kalau seandainya jaraknya kira-kira berapa kilo kan jauh itu. Tapi pergerakannya seperti ini, vum, vum, vum. Terus udah lama di tengah, vum, push, udah ke atas. Hmm. Nah, saya pikir, wow, besoknya eh, sewaktu ibu saya baru pulang kantor, nonton TV, lantas ada yang di salah satu channel, kalau nggak salah TFA TV Prancis 1. Namun mengutarakan eh, ada kabar di kota Paris yang melihat piring terbang UFO katanya. Oh, terus saya langsung melihat ke ibu saya. Mah, entah kenapa ibu saya bilang, udah nggak, ignore, nggak usah didengerin, nggak usah didengerin. Loh, itu kemarin. Terus ibu saya bilang, iya saya juga mendengar. Loh, mama tahu. Saya bilang, mama melihat. Udah nggak usah dibahas. Mungkin dia takut, mungkin ya takut anaknya trauma atau nggak gimana pada saat itu. Jadi saya nggak terlalu membahas sama orang tua saya. Cuman saya ingat-ingat betul gitu. Ingat sekali waktu ibu saya mengutarakan nggak usah dibahas sudah. Ya udah. Tapi di diri saya sampai sekarang, wow, saya percaya ya itu adalah UFO. Nah terus saya ada buku saya cari gitu. Ternyata betul. Coba deh, ada yang punya buku mengenai UFO. Buka deh yang tahun-tahun 75, 74 itu banyak 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 tuh kejadian di Prancis. Nah makanya mungkin berkesinambungan ya sama filmnya yang Steven Spielberg itu profesornya orang Prancis gitu ya. Gak ada apa ya? Kok Prancis ya? Ya sesudah itu orang kalau sedang cerita soal UFO saya bilang, saya mengutarakan saya pernah lihat. Saya agak diketawain sama orang-orang gitu. Waduh. Wah ngaco. Ya udah aja mau ngapain sih? Gak apa. Coach Clays. Coach ya tutup aja gitu. Jadi nggak usah dibahas. Nanti disangkanya saya aneh-aneh. Tapi ada sahabat-sahabat saya yang satu grup gitu. Kami yang sangat mempercayai UFO, ya diskusinya cukup kadang-kadang suka cukup dalam gitu. Ada pergerakan di negara mana, ada pergerakan di negara mana gitu ya.
Ya, saya coba mengikuti aja. Ya, sampai sekarang juga saya sampai masih menunggu, tapi katanya nggak usah ditunggu katanya. Tapi kan kata siapa yang mengutarakan nggak usah ditunggu atau ya Tapi saya sih tapi ini masih menunggu. hmm, ya, ini menarik Mas Gilang karena beberapa laporan atau kesaksian yang langsung saya dengar itu kalau Aha. ada seorang ibu dengan seorang anak, anaknya melapor kepada ibu. Jadi fenomena UFO antara anak dan ibu ini cukup menarik Mas Gilang. Ada yang ada orang melihat UFO kemudian melapor ke ibunya, ibunya bilang kayak mementahkan gitu ya. Ah, belum sholat kamu mungkin lihat setan gitu. Terus ada yang anak dan ibu juga lihat. Tetapi hubungan anak dan ibu ini cukup menarik. Nah, apakah ketika Mas Gilang, ketika beberapa tahun kemudian, mungkin ketika remaja, pernah membahas itu kembali dengan ibu? Hmm, seingat saya sih saya pernah gitu. Apa sebelum ibu saya meninggal gitu. Itu di mana ya? Saya kalau nggak salah saya di ibu saya juga pas lagi masih tinggal di Eropa juga kalau nggak salah. Di Eropa atau Hmm. Amerika gitu. Tapi saya pernah menanyakan. Tapi kayaknya ibu saya kayak belaga. "Eh, yang mana ya?" Gitu. Oh, Eh, udah saya nggak usah bahas lah. Karena saya takutnya jadi menjadi apa pembahasan yang menjadi pepesan kosong gitu. hmm. Eh, mau ngebahasnya dari titik yang mana ya gitu. Nanti dibilangnya ini anak kenapa nggak ngebahas yang kayak gitu sih. Sementara mungkin kalau Hmm. seandainya beliau menjawabnya, kamu ingat itu. Nah itu saya akan lebih attachmentnya Akan akan lebih lebih membahas. dalam. Iya. Harapan saya jawabannya seperti Hmm. itu. Ya, kadang-kadang saya masih suka bawa gitu ada berita-berita apa, dompet saya kadang-kadang ada yang mendarat di sini katanya ada. Tapi saya udah nggak bawa lagi gitu. Sekarang saya udah lebih lebih menunggu saja gitu. Yang katanya kan sekarang tuh sudah lebih banyak itu pembuktian-pembuktian UFO. Nggak tahu apa yang terjadi ya dengan planet Mars itu. Itu banyak yang ditutupi ya kayaknya ya. Selain Ya, selain permasalahan air, ya ada hal-hal yang lain yang ditutup-tutupi. tapi Prancis itu memang penampakan UFO-nya sangat unik, Mas Gilang. Jadi profesor yang tadi Mas Gilang sebut di film Close Encounter itu memang ada di dunia nyata namanya Jacques Vallée. Jacques Vallée. Nah, Ah, eh, memang UFO di Prancis ini aneh. Dia lebih cenderung atraksi ketimbang ketimbang UFO yang harus kejar-kejaran dengan pesawat atau UFO yang menculik orang. UFO di Prancis ini aneh. Jadi cenderung atraksi. Ada juga daerah, aduh saya lupa namanya apa ya. Itu di sebuah desa di Prancis itu ada objek berbentuk tongkat gitu ya, lalu mengeluarkan cahaya. Cahaya ini masuk-masuk ke rumah warga gitu. Terus ya para warga juga nggak ngerti ini apa ya maksudnya. Jadi memang UFO di Prancis itu memang aneh-aneh. Aneh-aneh ketimbang di negara lain loh. UFO di Prancis itu atraksi. mengikuti dunia fashion. Paris Fashion Week. Nggak tahu ya. Ya, ya saya juga aneh gitu kenapa ya, apa profesornya orang Prancis itu. Apa sih Steven Spielberg cukup menghargai juga gitu. Ya, Maksudnya kenapa apa bukan orang Amerika gitu.
Ya, ini orang Perancis loh, apa yang leadernya pada saat itu. Nah itu ternyata ya, Steven Spielberg ya cukup mempelajari dan dia mungkin sampai percaya betul sekarang ini. Cuman dia mungkin apa berdasarkan kepercayaannya dia ya membuat filmnya juga agak sedikit supermarket juga lah. Tapi ya agak suka masuk akal sih kadang-kadang ada skrip-skrip yang suka masuk akal gitu. Oh iya bener yang dia perumpamakan gitu. Manusianya akan reaksinya seperti ini, akan reaksi itu kadang-kadang saya suka bener juga ya. Dan ini Mas Gilang masih berharap UFO-nya menampakkan lagi. Eh boleh tapi jangan mengagetkan saya gitu. Ya, walaupun saya nggak apa, mungkin saya nggak kaget. Wow, ya ada lah, pasti ada. Gitu. Kadang-kadang kalau lagi ke daerah NTT gitu ya, ke Ruteng, saya terus terang lah saya tahu Ruteng di mana mas? Oh, saya nggak tahu. Ruteng tuh di Flores, Oh, ya di Flores. Saya sedang ikut membangun ini apa the most healthy place on earth, Mas. the most healthy place on earth. Wah, keren sekali. Iya benar. Terus saya suka melihat bintangnya tuh rapet gitu, rapat sekali gitu bintangnya. Karena langitnya masih bersih gitu ya. Nah itu dia, the most healthy place on earth. Eh, nah coba deh pada kesana deh, ke Ruteng. Wah itu apa? Saya suka lebih bermimpi. Harusnya bikin ini di sana apa semacam kayak observatorium gitu di Ruteng asik. Saya juga pengen tuh kalau sana ini kayak di Los Angeles kan ada di Griffith Park gitu. Terusnya planetariumnya ada dibikin di Ruteng. Wah itu top. Gak tahu mungkin Itu saya kali. itu bakal keren sekali tuh Mas Mas Gilang karena apa ya orang apa ya mungkin mungkin berandai-andai wah kita hanya bisa melihat bintang yang bagus kalau teropongnya gede lalu kita keluar negeri gitu. Nah, ternyata di Indonesia juga bisa gitu. Bisa, bisa ada daerah-daerah yang itu tuh observatorium yang baru ada di NTT itu kan. Nah, ini harusnya coba di Ruteng. Ya, kalau di Ruteng. Ruteng, waduh, loh, apa tuh? Salah satunya, oh iya betul. Betul. Aku jadi baca tadi. Oh, sebentar, ini ada pertanyaan dari teman-teman ya. Ini ada pertanyaan misalkan ada teori mengatakan bahwa UFO sebenarnya hanya menginginkan resources yang ada di bumi dan tidak peduli dengan manusia karena mereka menganggap kita primitif dibanding mereka. Mereka memperhatikan kita tapi hanya sekedar mengamati. Bagaimana menurut pendapat UFOers semua? Ah, Nah, kalau menurut Mas Gilang gimana? Apakah mereka tidak peduli dengan kita ya, tapi mereka peduli dengan sumber alam kita? Gitu. sumber alam, Iya, sumber daya alam maksud saya. ya mungkin ya, kayak kayak ini. Saya, saya pernah ke tempat pembuatan emas. Itu, Pembuatan emas. iya saya pernah. Saya hanya diizinkan sama istri saya pada saat itu. Emas. Emas itu katanya cuma ada 10 kali lipat kolam renang
Olimpiade. Gitu. Nah itu Mas itu dari mana ya Mas? Asal muasalnya ya maksudnya. Iya, Wah, ya kan? Kan dia waktu itu kan ada Doomsday ya. Push. Terus dia masuk ke dalam bumi. Push. Meteornya. Si emas ini. Nah, fungsinya apa Mas? Mas itu wah. buat apa Mas? Mungkin perhiasan mungkin ya paling umum ya. Perhiasan aja ya. Atau Fungsinya mungkin apa? benda elektrik ya mungkin ya. Mungkin kabel gitu mungkin Nah, isi saya kabel. kalau saya kan sudah bisa menjawab gitu. Istilahnya lihat aja tuh peralatan NASA tuh butuh emas kan. Emas sama emas Oh, putih. Karena penahan panas kan. hmm. Itu ya, kebutuhannya. Lihat aja kalau bikin pesawat ulang-alik. Yang dibutuhkan itu. Kalau nggak ada itu nggak bisa terbang mas. Hmm. Ya tahu ya ini agak nggak membawa ke arahnya politik gitu. Tapi itu ya, Freeport segala macam. Ya kebutuhannya buat apa saya nggak tahu. Buat ya mungkin buat ya buat berkomunikasi mungkin hal-hal kayak gitu. Karena waktu saya mempelajari soal emas, fungsinya buat apa ya? Buat manusia. Gitu. Gak ada fungsinya. Ya selain emas itu mahal, ya oke lah. Bukan bukan berarti harga mahal, tapi maksudnya buat apa? Nah dulu tuh zaman dahulu kala orang-orang mungkin si emas itu difungsikannya buat berkomunikasi mungkin. Dengan makhluk sana mungkin gitu ya. Teng teng dengan energi-energi yang lain. Ya itu salah satunya. Tapi mungkin kalau saya melihatnya mungkin kalau UFO sih, ya mereka kan travelingnya kemana-mana ya. Apa dalam sekejap udah di mana, hijab udah di mana. Ya lalu akhirnya kadang-kadang suka kita ngapain di sini? Ngapain di bumi? Iya ngapain di bumi terus udah gitu manusianya masih suka ribut-ribut ini itu aneh juga jadinya. Jadi kadang-kadang suka berpikirnya liar saya kadang. Kalau melihat ke alam semesta gitu, melihat apalagi di Ruteng gitu, lihat bintang yang begitu rapatnya gitu. Kadang-kadang suka ngelihat tuh kalau di sana suka ada yang psst, atau Hmm. meteor atau dia Hmm. dibilangnya meteor aja, saya sebutnya meteor aja. Tapi kan saya nggak tahu itu apa. Nggak ada keinginan saya mau mau tinggal di sana juga. The most healthy place on earth. Ruteng. Ruteng. Ya, itu menarik ya. Karena pengen melihat terus, saya pengen lihat tiap malam tuh ke alam semesta. Gitu. Saya suka melihat. Enjoyable, berimajinasi. Hmm. Nah, kekuatan berimajinasi juga, nah itu juga tuh. Mungkin kita harus berkomunikasinya itu dengan kekuatan berimajinasi, Mas. Haha. Karena mungkin ini ya, kalau kita ngomong langsung atau pakai alat itu mungkin ya mereka mungkin nggak nanggepin. Tapi memang sih Mas, ada info-info yang mengatakan alien itu mengkontak dengan manusia itu dengan telepati gitu. Tidak dengan alat Hmm, tapi dengan telepati. Jadi masuk ke kepala gitu, kepala kita pesan-pesan mereka. iya.
Sebenarnya kalau telepati itu kalau seandainya saya main musik gitu, ya mungkin kalau di dunia musik yang saya suka tekuni juga ada salah satu musik yaitu jazz gitu ya. Improvisasi, terus bisa respons antara satu sama yang lain musisi gitu. Kan itu nggak bicara, Itu tapi sinkron ya? Iya. iya, dan nggak boleh mikir lagi mas. Oh, Kalau bahasa Inggrisnya don't think, just play. Kalau mikir itu nggak bisa, udah telat. Kamuflase, jadi nggak boleh mikir. Nah, kalau nggak boleh mikir, berarti harus jujur, mas. Nah, mungkin ya orang-orang di sana nggak suka, kita banyak yang suka nggak jujur kali. akhirnya nggak disamperin. Nggak disam- Tapi ya gitu. Apa, karena kita berkomunikasinya tuh kalau lagi main musik itu akhirnya suka suka membahas yang lain-lain. Oh bisa ya berkomunikasi begitu. Ya mungkin apa yang UFO itu berkomunikasinya kurang lebih seperti itu. Berimajinasi. The power of the brain. Wah, Wah, melatihnya mesti gimana gitu. Ada yang ada yang semedi, ada yang macam-macam lah. Kalau kalau ini apa kalau di Bali kan saya suka melukat ya mas. melukat. Ya melukat itu membersihkan diri. Oh, Itu kalau tengah malam gitu jam ya, sedang terang bulan. Nah mungkin itu kadang-kadang suka lebih merasakan gitu. We are not alone. Ya, tapi kalau seandainya kalau kita sadar diri kita nggak sendiri gitu, we are not alone, itu akan kehidupan kita sebetulnya kita akan mawas diri loh mas. Ya kan dengan kerakusan kita, dengan hal-hal yang negatif lah di bumi ini. Kita ngapain ini ya? Gitu. Walaupun kita semuanya di sini nunggu kapan dipanggil kan ya. hmm, hmm, Ini kan semuanya kita ada waktu kapan dipanggil kan ya. hmm. Oleh Tuhan Allah. Tapi ada yang beyond itu lagi gitu. Ada apa lagi? The secret of life. Ya, rahasia alam semesta. Iya, aduh. Kadang-kadang suka pengen tahu, tapi kalau pengen tahu jadi pusing gitu. Akhirnya nggak pengen tahu, tidur aja. Akhirnya, iya. Tapi kan karena saya melihat gitu, jadi curiosity-nya jadi tinggi, Mas. Gitu. Lebih kadang-kadang ya nggak enjoy juga gitu melihat gitu karena saya jadinya jadi ya we're not alone. Saya tahu gitu kita nggak sendiri. Cuman just uh, ini kenapa bumi kita tinggal di sini gitu. Ya tentunya yang mempunyai kepercayaan kita beragama lah. Biarkan nanti Tuhan yang akan menjawab. Lebih tenang tuh jawaban itu bagi saya. Tapi nanti ketika waktunya kita sendirian, kepikiran lagi. Ini ngapain ya di sini ya? Ah, iya, ya saya kayak di depan saya nih. Ini kita lagi ini lagi terang bulan ya sekarang ya. Iya, Coba deh betul. pada kelihat pada
Tadi isi saya apa tinggal di Sentul sana. Katanya bulannya lagi merah katanya. Merah Iya. sekali. Wow. Betul ini lagi terang bulan saya. Mas Gilang apa pernah mencoba untuk membuat musik tentang kosmik gitu ya? Pernah nggak kepikiran? Saya ada kelompok bertiga. Bahkan ada CD-nya gitu. Oh, Ada CD-nya. Ya memang ya kalau disebut bermusiknya agak kontemporer gitu. Istilahnya, aduh, ini musik yang nggak laku gitu. Kalau untuk pandangan, musik idealis. memang sebenarnya bukan semua musik kayak istilahnya idealis ya, tapi kita tuh suka saya kelompok saya tuh saya Mas Prabudi Dharma sama Indra gitu. Kita kalau bermusik tuh ada banyak gitu yang nggak keluar albumnya gitu. Kita mungkin nanti suatu saat mau tampil lagi sih, kita mau tampil lagi di ya kalau di Jakarta mungkin di Salihara gitu. Nanti tanda datang ya kalau kami tampil lagi ya. Oke. Eh, eh, Kapan karena itu, Mas? musik lagi membuat agendanya sebetulnya. Tapi Oke. mungkin untuk anda-anda yang di sini mungkin menyukai musik ya. Eh, ya maklum lah musik musik yang kami bukan musik yang sering ditonton yang di situ tuh yang di di sosmed bukan. Musiknya memang penontonnya very limited. Ya, bisa orang-orangnya yang bisa berimajinasi kurang lebih. Dengan berimajinasi dia imajinasi yang tinggi sehingga bisa menikmatinya. Tapi ya itu kalau kita bertiga tuh suka ngobrolin soal UFO segala macam. Nah, mungkin suatu saat akan judulnya juga mungkin dari pertunjukannya mengarahkannya ke believe it or not we're not alone gitu. Oh, iya, iya, iya. Kurang lebih gitulah. Ada sih CD-nya di mana ya? Cover. Ada di studio saya. Mhm. Ini saya lagi di luar studio saya lagi ngeliatin bulan ke atas. Siapa tahu nanti ada UFO lewat lagi. Ah, ini tuh ada yang bertanya-tanya ya Mas ya. Saya nggak tahu. Oh Cetak. iya, iya, iya. Ini ada yang bertanya, salam kenal Mas Gilang, terima kasih atas kehadirannya di Peta Talks. Mau bertanya, Iya. adakah teman-teman sesama musisi atau artis yang percaya adanya UFO, alien? Siapa aja maksudnya? Sorry Iya, siapa terputus. aja gitu. Maksud Oh saya, banyak maksudnya, sih. oh, ini ada yang menyebut Erza Simanjuntak katanya, salah satunya. Ezra Simanjuntak katanya percaya. Iya. Terus sahabat-sahabat saya gitu kayak ya mulai dari di lingkaran band saya gitu. Semua itu pada percaya lah kayak Mas Prabudi Dharma, Indra Lesmana, Tri Utami, tentunya dia tuh yang paling freak kok. Oh ya? Iya. Oh, saya baru tahu. Oh ya, dia terus teman saya juga kayak siapa sahabat saya kayak siapa kayak Iwan gitu, Fales dia. Siapa lagi? Eh banyak sih gitu. Musisi seniman-seniman gitu. Eh untuk tentunya ada yang pengutaraannya bukan UFO lah, tapi lebih menjabarkannya lebih agamis nih. Oh, Ya banyak nih yang mengutarakan lebih.
masuknya ke agamis. Ya boleh-boleh aja tentunya. Tapi Hmm. ada juga yang lebih ke science gitu. Oh, Tapi yang kadang-kadang saya suka ngajak ke ini apa? Siapa di sini yang udah pada ke Gunung Padang ya? sebentar. Ada yang pernah ke Gunung Padang, teman-teman di sini? Saya belum Oh, sih. oh belum. Saya belum ke Gunung Padang, tapi cukup sering ke rumah makan Padang. Ada yang pernah ke Gunung Padang, sebentar mungkin dia. Udah. Oh, ini Mbak Cynthia sudah Oh, gitu. udah ya. Wah, Ya, ya mungkin ada beberapa yang sudah ya. Ya, itu juga kan sampai sekarang juga belum ada jawaban gitu. Eh, yang buatnya siapa gitu. Saya sering berdiskusi sama teman-teman saya yang para arkeolog gitu. Ya, apa karena para teman-teman saya yang arkeolog gitu masih perdebatan yang sangat tinggi sekali gitu jawabannya. Ya, kalau saya kan bukan arkeolog, saya mesti percayanya ke yang mana nih ya? Iya kan, ada yang bilang yang lebih lama daripada eh, piramid. piramid, iya di Ya, Egypt. Ada yang bilang enggak mas, itu bukan, itu tapi ada yang jawabannya eh, we don't know yet. Wah, wah, video. saya lebih suka tuh yang jawabannya yang itu we don't know yet. Karena lebih kemana-mana. Ya lebih kemana-mana gitu ya. We don't know yet. Ah, ya udah. Saya ngambil yang itu aja deh. Ah, kadang-kadang kalau ada di Gunung Padang tuh kalau lagi duduk gitu, ya ingin merasakan aja ya vibes-nya dengan imajinasi saya yang mempunyai kepercayaan we're not alone gitu. Gak tahu itu apakah hanya perasaan aja gitu. Wow, ternyata mereka membangun ini dalam sekejap kali ya dulu. Karena ada yang teman-teman saya yang arkeolog juga mengutarakan, oh enggak mas, ini hanya yang perhitungannya ini eh, hanya puluhan orang aja ke. Hah? Saya puluhan orang itu nggak, kadang buat saya nggak masuk akal gitu. Bebatuan yang segitu beratnya dibawa ke atas segala macam. Oleh puluhan Wow. orang. Tapi dengan perhitungan seorang arkeolog kan saya mesti ya mempercayai juga gitu. Tapi yang akhirnya apa? Saya mesti percaya sama siapa nih? Nah, cuman akhirnya saya coba berimajinasi aja deh. Saya pikir ini kayaknya alien nih. Kan kalau dulu kan ceritanya yang membangun Borobudur, yang membangun candi-candi yang lain kan, katanya hanya sehari. Sehari, nggak masuk akal. Itu buat saya nggak lebih masuk akal. Banyak sih di sini kayaknya yang peninggalan-peninggalan gitu yang menurut saya yang kayaknya nih alien. Misterius. Misterius, misterius banget. Banyak. Mulai dari emas putih, segala macam. Terus mulai masuk ke Freeport dan lain-lain dan lain-lain. Ya gitu mas. Oh, ini ada komentar ya dari Mas Gatot. Oh, oh. UFO yang disaksikan Mas Gilang mungkin sama dengan UFO yang dilihat oleh saksi mata berinisial Miss M di tahun 1988. Nah, ini keterangannya dari Jacques Vallée ya. Saksi pertama dalam kronologi pengamatan ini adalah Miss M yang sedang menonton televisi di rumahnya di kota
kota apa ini? Rives dekat Grenoble. Waktu menunjukkan pukul 20, dia melihat cahaya terang di luar dan memanggil ayahnya. Keduanya keluar ke balkon dan mengamati sumber putih pekat melintasi langit dengan kecepatan tinggi dari barat laut ke tenggara, menghilang di pegunungan arah Montan. Nah ini, sang ayah Hmm, diinterogasi menyatakan bahwa cahaya itu tampak berputar. ya aneh lagi. Iya, Mirip-mirip ya. iya. Iya. Makanya saya bilang juga saya pada saat itu memang kejadiannya tuh kayak suka di film-film anak kecil gitu. Cuman kan apa saya yang menjadi yang melihat itu harus melihat itu. Nah, tadi saya sempat kepikiran, Mas Gilang. Tadi kan Mas Gilang kan mendengar suara gemuruh, kemudian Mas Gilang melihat membuka jendela, dan kemudian UFO ini terbang kiri ke kanan, kemudian di tengah-tengah dia menghilang. Kok saya pikir dia sebenarnya sudah tahu Mas Gilang itu akan melihat ke arah jendela. Karena dia terakhir posisi dia ada di tengah. Dia tidak di pinggir atau dia tidak di pinggir kanan, pinggir kiri, tapi di tengah. Seolah-olah dia akan pengen Mas Gilang tuh mengingat. Hmm. Tapi Ya, tapi seperti jawabannya Axel tadi, we don't know yet. We ya don't know yet. mungkin ya mungkin saya terbangunnya bukan karena suara mungkin ya. Karena eh, komunikasi mungkin. Mungkin. Tapi saya nggak tahu apakah suara itu terdengar oleh orang-orang yang lain. Nah, itu dia. Nah, kan gitu. Itu itu menurut saya juga tidak semuanya mendengarkan ya. Mendengar Ya. suara suara gemuruh itu menurut saya. Karena itu kencang sekali loh. Dan UFO-nya As jauh ya katanya ya. jauh Mas. Jauh jauh sekali. Jauh. Kalau seberapa jauh ya, oh, mungkin sepengetahuan saya lebih dari 2 kilo kali Mas. Tapi suara gemuruhnya dekat atau sayup-sayup. Dekat, dekat Wah, sekali. Dekat. Nah, suara gemuruh itu berdasarkan frekuensi itu, ya sanksi semua orang mendengarkan. harusnya ya, karena dekat ya, dan keras. Iya, keras. Tapi ibu saya bangun. Ibu Oh, saya bangun. Tapi beliau eh, mungkin tidak melihat. Tapi hmm, karena kamar saya bersebelahan, hmm. nggak bersebelahan sih. Kamar saya di pojok, di tengah ada kakak saya, terus ibu saya di pinggir. Saya suara itu lumayan keras mas saya. Sampai bangun jalan pakai celana pendek. Kalau difilmin sih bagus itu. Kalau Nah, korban iya, kalau kalau korban film tuh kamera di belakang terus iya. Ke belakang, terus memperlihatkan ya ada seorang bocah ya di kayak depan bocah jendela gitu. gitu. Kayak kayak film. Tapi kan kalau cerita gitu kayak korban film. Ya, ya saya masih menunggu sampai sekarang. Let's see. Bagaimana kalau misalkan UFO itu sebenarnya sudah datang, Mas Gilang, tapi dalam berupa karya-karya yang Mas Gilang itu, UFO-nya berbentuk karya-karya tadi. Ini ini rada rada mendalam nih ya. Nggak tahu apakah pergerakan saya, teknik saya kalau yang sedang memainkan itu
Bukan saya yang main. Nah, itu nggak tahu. Karena Tapi, ada yang menanyakan apa, Gil, suka menanyakan, Gil, dapat teknik itu dari mana? Saya nggak tahu, saya nggak dapat teknik ini dari sekolahan. Gitu. Jadi dari mana? Eh, ya gitu aja, dapat aja. Gimana coba menjelaskan? ya, Nah, dan memang kalau di observasi itu kadang-kadang suka nggak masuk akal, Mas. ya, kayak kayak yang rasanya tuh akan terjawab melalui perenungan. Eh, Tapi ini mungkin kapan ada, ya, gimana? tapi kapan-kapan saya kalau signal bisa bagus sih saya bawa ke ruangan studio saya, bisa saya perlihatkan gitu. Apa peralatan saya gitu, alat musik saya, drum saya gitu. Saya berpikirnya seperti apa, new, new teknologi gitu, teknologi yang baru gitu. Saya di settingan drum saya kurang lebih Hmm, seperti itu. hmm. Itu setelah Mas Gilang tuh memang sebelum kejadian itu memang suka ngedram atau setelah kejadian itu baru suka musik? Waktu itu saya udah main biola sih, Mas. Oh, sudah main biola. Terus akhirnya main organ juga, main piano pada saat itu. Hmm, Belum main drum. Tapi eh, jiwa seni saya cukup cukup tinggi, Mas, dari kecil. Ya mungkin kalau itu karena keturunan dari ayah saya juga mungkin. Cuman berpikir yang aneh-aneh, nah nggak tahu tuh itu dari mana tuh adanya. nah itu Nah itu saya nggak tahu. kumpulnya sudah menjadi kreativitas. Nah, Ya ini mungkin ada kayak, sebentar. Ini oh ya gimana Mas Gilang? silakan silakan. Oh, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya langsung dengan Mas Gilang, silakan. Wah ini banyak orang hebat di sini. Kalian semua ini yang yang ikut Zoom. Wow, we're not alone. Wah, ada siapa aja ini? Oh, eh, Silakan mungkin ada yang ingin bertanya langsung dengan Mas ini Gilang, bisa siapa? raise hand. Oh ini, silakan Mas Firman. Eh, Iya, selamat malam. malam Mas. Iya, selamat dengar suara saya ya. Dengar-dengar Dengar Mas. dengar Mas. Oh ya, selamat malam Reza, Mas Gilang dan teman-teman Beta UFO. Saya pernah bertemu dengan Mas Gilang waktu klinik dramnya di acara SMAX 2017 atau 2016, saya agak lupa dulu. Sama ngobrol-ngobrol juga. Wow. Ya, ini saya sebetulnya penasaran juga karena gini, masalah UFO dan alien dan ekstraterestrial ini bukan hal yang asing bagi dunia musik pop pasca 50-an ke sini, terutama setelah revolusi rock and roll tahun 60-an, era-era di mana sudah mulai era-era psychedelic sudah mulai masuk. Banyak orang membicarakan tentang banyak hal, tentang hal-hal fantasi yang mungkin sambil disertai oleh
substance yang barang-barang penyertanya, ya dalam hal ini maksudnya itu narkoba seperti itu. Tapi yang paling penting adalah ketika revolusi tahun 60-an, pasca The Beatles, Rolling Stone, The Beatles mulai nge-push musik rock menjadi lebih sekedar jreng-jreng, tapi lebih pada masalah konsep album. Lalu juga mulai ketika musik rock sudah bukan sekedar gitar dan bass, tapi juga ada keyboard mulai masuk. Ketika era-era Pink Floyd sudah mulai muncul, Doors seperti itu. Ini salah satu tema yang sering dibawa oleh musik rock ketika sampai hari ini seringkali adalah tentang extraterrestrial. Band-band seperti Rush, Yes, juga Vandergraaf Generator, lalu mungkin ada Nektar juga seperti itu. Ini adalah mereka sering bawa tema-tema extraterrestrial atau UFO seperti itu. Begitu juga sekarang band-band yang ada seperti sekarang, kalau nggak salah Flower King, Spokesbird, lalu Dream Theater, juga Muse juga membawa tema-tema. Nah, ini yang saya yang saya ingin utarakan sih sebenarnya adalah apakah Mas Gilang juga ada menyadari seperti itu, berarti banyak musisi-musisi ini ketika mereka mencari inspirasi, mereka melihat bahwa apa yang ada di bumi ini lebih dari sekedar apa yang ada di bumi, tapi lebih gimana sih kalau alam semesta ini kita push boundariesnya atau batas-batasnya, tapi hanya melalui musik gitu loh. Tapi imajinasinya itu ternyata juga melebihi dunia ini gitu loh. Nah, ini apakah berarti ini apa sih yang mendorong para musisi, para seniman, mereka berani mengambil inspirasi dari hal-hal yang seakan-akan malah nggak ada batasannya gitu loh. Nah, ini apakah Mas Gilang juga mengalami semacam adanya, maaf nih, bukan kalau bahasa saya mungkin semacam hidayah atau visi ketika sedang bermusik, entah melalui suara drum, suara keyboard, lalu ada semacam rangsangan untuk berkhayal, rangsangan untuk berimajinasi, atau mungkin imajinasi dulu baru diserupakan dengan suara. Nah, ini Mas Gilang mengalami nggak seperti itu, rangsangan-rangsangan seperti ini? Itu sih mungkin. Saya sebenarnya ingin ngobrol banyak juga, tapi ini mungkin kan forumnya terbatas dan mungkin teman-teman lain juga ingin sharing juga. Itu sih Mas Gilang, rangsangan seperti itu. Ya, terima kasih banyak Reza, Mas Gilang, dan teman-teman Beta UFO yang lain. Ya, sama-sama Mas Firman. Makasih Mas Firman. Salam juga, salam hangat selalu. Ya memang kalau saya semakin menambah umur tentunya mempergunakan imajinasi saya yang tidak ada batasannya. Kadang-kadang yang paling bahaya sekali adalah mempunyai imajinasi yang terlalu ke depan, apalagi bermain musik atau apa, berperilaku seniman. Kadang juga kalau saya bermain musik juga tentunya sudah tidak berpikir teknik segala macam gitu. Langsung saya mainkan aja dengan refleksi-refleksi yang harus cepat ya. Kadang-kadang sekarang nggak boleh terlalu latihan teknik terlalu banyak gitu, karena akan memberikan suara atau komposisi yang sama gitu, yang monoton. Dan buat saya sekarang ini kebetulan saya sedang ikut serta mempertahankan musik tradisional yang sebegitu banyak ya Mas. Dalam konteksnya mungkin ingin memasuki
eh, modern management gitu istilahnya. Ya untuk bisa lebih dijual aja gitu ya musik tradisional. Tapi dikarenakan itu saya melihatnya si musik ini tuh saya nggak bisa membayangkan dulu mereka berimajinasinya seperti apa gitu. Gila mas, lebih lebih gila daripada menciptakan band-band itu ya apa keyboard dan gitar. Coba aja itu gamelan segala macam, notasi selendro segala macam, itu super super genius mas. Nah saya banyak terpengaruh sekarang oleh mereka, para musisi tradisional, no name. Nah enaknya tuh kalau musisi tradisional tuh tidak seperti layaknya musik pop yang menjadi superstar kayak gitu, enggak. Jadi ya mereka lah, musisi aja, seniman aja. Enggak jarang mengutarakan satu nama gitu. Si ini, si itu, si ini, jarang. Ya seniman, musisi tradisional aja gitu. Jadi curiosity saya dalam masa lalu itu it's the future mas. Hmm. Super genius. Kalau sekarang ya barang-barangnya ya teknologi gitu ya. Tapi kalau membayangkan teknologinya dia dulu, mereka itu gila mas. Wih, kok bisa ya membuat komposisi seperti ini musiknya gitu. Gamelan Bali, Sunda, Jawa segala macam. Ada lagi yang di daerah lain. Idenya dari mana? Ya nggak ada jawaban. Nah, saya terus terang saya banyak terinspirasi oleh mereka gitu. Sekarang ini ya kira-kira dari 30 tahun yang lalu lah ya, lebih banyak. Tapi jarang diangkat ke permukaan karena nggak no name gitu. Mereka ini tidak selayaknya seperti musisi-musisi mainstream gitu ya, yang pop gitu. Bisa lebih interesting gitu untuk diobservasi gitu. Jadi kita bisa berpikir lebih liar gitu. Bisa lebih kreatif karena sifatnya tidak menjiplak. Nah kalau yang musik yang kekinian sifat menjiplaknya banyak. Hmm, hmm, hmm. Ya kan? Menjebak musik-musik yang dulu-dulu gitu ya, kemudian diolah lagi gitu. Iya itu kan Oh, industri ya, ya industri. kan industri. Tapi kalau yang musik tradisional tidak ada kata industri. Hmm. Memang kita berusaha untuk supaya sekarang ini untuk bagaimana caranya untuk tidak hilang kebudayaan itu. Cobalah kita industrikan gitu istilahnya. Tapi sebetulnya itu hanya untuk proteksi saja. Karena yang kita harus pertahankan adalah sebetulnya makna dari bebunyian itu untuk manusia itu apa? Bukan sifatnya menghibur. No, bukan. Makna yang mereka ciptakan suara dan notasi itu buat manusia apa? Sehingga zaman dahulu kala orang-orang Indonesia sebenarnya lebih kreatif. Ya ada yang bilang enggak mas sekarang juga banyak anak-anak kreatif. Ya saya tahu. Tapi dulu kayaknya lebih banyak ya. Mungkin salah satu suplemennya itu adalah ya frekuensi-frekuensi yang dari musik-musik yang tradisional yang peninggalan-peninggalan dulu gitu. Jadi saya banyak terpengaruh dengan musik-musik tradisional untuk cara berpikirnya aja gitu.
karena nggak ada batasannya. Jadi kalau yang musik musik pop itu ada frame-nya, Mas. Nah kalau musik tradisional tuh nggak ada frame-nya, Mas. Kayak alam semesta gitu, Hmm. no frame. Yang main musik yang ada frame-nya tuh membosankan kalau seandainya orang-orang yang suka kontemporer. Ya karena seseorang ini ingin mendengarkan kembali, konsumen lah istilahnya. Tapi kalau yang tradisional kayak nggak ada frame ya, Mas. Bebas gitu kayak alam semesta. Apa? No limit. Nah, saya lebih banyak terinspirasinya sekarang kayak karena saya ikut serta untuk menjaga musik tradisional ini juga gitu. Menarik. Yang akhirnya juga saya dari settingan drum saya berapa puluh tahun ini juga ya cukup berbeda gitu. Yang akhirnya malah saya lebih kalau tampil di luar mereka lebih menyukai gitu, lebih eksis. Unik gitu. Hmm, hmm. Nah, terima kasih Mas Gilang. Nah, ini mungkin ada yang ingin bertanya lagi dengan Mas Gilang. Wah ini udah mau 9:30 nih. Sudah tidak ada. Oh ya, silakan Mas Gino. Silakan Mas Gino, Michael. Oh, ada ya. Ada. Oh ya, oke. Halo Mas Gilang, malam. Hai malam Mas. Ya, Apa kita kabar? pernah ketemu ya di Pondok Indah ya, Iya iya. Ya Mas. before World Day. Nah, Iya ini betul. mengenai musik nih Mas Gilang ya. Aha. Saya sering baca ya, walaupun belum memperdalam sekali. Itu kaitan musik sama UFO itu ada hubungannya juga loh, betul ya. Cuma yang saya masih pelajari nadanya itu. Kalau sejauh yang saya baca ya, mereka cenderung ke nada yang tradisional. Jadi bukan dalam arti musik yang nah, saya cuma mau kasih masukan ke Mas Gilang, mungkin bisa jadi riset apa yang bisa menarik dengan UFO. Saya kasih contoh ini di negara kita sendiri. Kasusnya Mas Guruh itu mungkin Mas Gilang pernah dengar ya, yang UFO mendarat di rumah Mas Guruh tahun 80 itu. Nah, itu katanya ya, itu kan waktu itu lagi ada latihan tari suara Mahat. Mereka memainkan musik dari Sulawesi Selatan. Nah itu ada drum yang dipukul terus ya, bertalu-talu. Nah ya diduga ya, tapi banyak yang menduga pukulan drum ini yang mengundang datangnya UFO itu. Nah, terus saya juga dapat info, kalau benar ya info ini, di Amerika pernah ada orang, mereka menahan alien. Dan katanya alien itu suka musik Tibet. Jadi kalau saya lihat dari info semua ini, saya berpikir musik tradisional kayaknya lebih kuat untuk bisa menjadi daya tarik UFO itu datang. Cuma masalahnya kita belum tahu musik, ya kriteria musik apa gitu ya. Nah ini mungkin bisa jadi apa ya, ya buat Mas Gilang untuk berikutnya ya. Ini, saya kira proyek yang menarik juga ini. Ya itu aja sih Mas Gilang. Oke, Ya. makasih. Oke, thank you Mas. Ya itu yang tadi saya sempat utarakan juga di awal, notasi selendro yang entah dari mana awalnya, siapa yang menciptakan. Nah itu curiosity kami yang berkecimpung di musik kontemporer sampai sekarang gitu masih ingin bertanya manfaatnya untuk apa gitu untuk manusia ya. Yang seharusnya mungkin akan lebih sering lagi saya sedang mengobservasi notasi ini terus dengan para ahli neurolog Mas. Ali Syaraf. Ya ahli neurolog gitu untuk otak ya. Nah yang nantinya mungkin
kita harus bereksperimen-eksperimen, beragam eksperimental ya yang harus dilakukan gitu. Belum bereksperimental dengan gong, belum bereksperimental dengan ritme, banyak sekali yang harus dipertanyakan manfaatnya untuk apa gitu pada saat itu. Sebelum kita bertanya siapa yang menciptakan ini, tapi kita bedah dulu manfaatnya buat manusia, buat apa. Yang nantinya tentunya akan ujung-ujungnya, ini siapa yang menciptakan ini? Ting, akan ada pertanyaan. Tapi terus terang, yang menciptakan gamelan, yang menciptakan notasi selendro, itu super genius. Dan saya rasa yang bisa menjawab itu ya we're not alone itu. Kurasa ya mereka alien ini kalau saya. Memang lebih cocok gitu kalau musik tradisional dihubung-hubungkan dengan UFO alien, itu lebih kental timbang musik-musik yang kekinian, karena yang musik yang kekinian itu udah frekuensinya udah frekuensi perjanjian musik pop, Mas. Frekuensi Iya. perjanjian market untuk duniawi gitu. Frekuensi 440 gitu, itu kan Amerika. Nah, nggak tahu kenapa dulu juga kenapa yang nggak dipakemkan untuk mendunia frekuensi yang selendro. Itu kenapa? Kenapa ya? Nggak tahu apakah NASA mungkin bisa menjawab itu. Mungkin berbahaya, mungkin juga dikarenakan frekuensi tersebut akan mempengaruhi perekonomian yang tidak memerlukan lagi orang jadi buyer, ya kan, atau lebih menyadarkan diri, manusia akan lebih tenang gitu tanpa lifestyle yang seperti sekarang ini, ya kan? Mungkin. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi. Satu orang lagi mungkin ingin bertanya langsung. Karena saya mesti masuk studio lagi. Oh iya. Oke, mungkin satu ini ya. Oke, silakan Mas Enduro. Halo, Mas Reza. Apa Iya, kabar? baik. Halo, Om Gilang. Hai. Salam kenal. Halo, salam kenal juga. Apa Saya kabar? salah satu admin IG-nya Beta UFO. Kemarin di Festival 90 gagal ketemu ya. Gagal ya. Iya. Udah kehabisan tiket saya. Iya. Gimana Mas? Om Gilang pernah gak kalau lagi latihan musik gitu atau lagi cek sound atau lagi pentas gitu memainkan sesuatu nada atau mungkin lagu tertentu ya, kan kalau Krakatau kan terkenal dengan ethno jazz ya, mainkan nada tertentu atau musik tertentu itu terus melihat ada penampakan gitu kayak UFO, ada fenomena di langit gitu, pernah gak merasain kayak gitu, ada hubungannya? Kalau saya pernah ini dengan grupnya saya yang trio ya, bertiga tuh, saya sama Mas Prabu Dharma dan Mas Indra gitu.
kita bermain dengan frekuensi yang maksudnya frekuensi yang kita ciptakan memang kayaknya ini bisa terdengar oleh makhluk lain istilahnya gitu pada saat itu. Cuma hanya batasannya hanya merasakan di panggung atau di ruangan itu kita nggak sendiri. Nah itu aja. Uh, Itu aja. Oh, Eh, berarti semacam apa ya? Semacam memanggil mungkin ya. iya, mungkin memanggil atau kata memanggil tuh ada kata yang lain nggak ya? Memanggil. attract, Berkomunikasi. attract. Iya. Attract. Ya mungkin ya mungkin mereka juga apa ya butuhkan hiburan juga mungkin ya kalau mereka gitu ya. Dan kami mencoba gitu ya bereksperimen kan, kalau seniman tuh ingin bereksperimen ya. Kadang-kadang kita cuma membunyikan satu note sustain gitu. Nah, note yang satu note itu lebih sulit mas daripada memainkan ribuan note mas. Ada memang bahasa kecenderungan yang play one note is harder, lebih sulit daripada memainkan 1000 note. Dan kita mencoba memainkan notasi-notasi yang sangat berharga sekali. Tapi memang kita jadinya jadi merinding, masih jadi terasa gitu. Dalam ruangan itu atau di stage itu kayak ada di sebelah kita siapa. Kayak saya tuh saya nggak mau masuk ke yang gaib gitu. Saya lebih ke alien aja, ke UFO aja. Lebih aman. Lebih empiris ya, Om ya. Lebih empiris. Ya. Tapi mungkin nanti suatu saat mungkin kita mau bikin pertunjukan Anda pada datang nih. Oh iya, ya Mas Gilang. Boleh. Dan mungkin waktu pertunjukan juga tidak memerlukan tepuk tangan gitu, nggak perlu. Oh ya. Apa? Sesuatu hal yang enjoyable yang tidak memerlukan tepuk tangan gitu. Ya. Cukup menikmati sampai merasuk. Nah itu. Ya udah aja gitu. Oke. Ya, ini terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dengan acara Beta Talks. Oh iya, Mas Gilang, nanti tanggal 15 Oktober kita Beta UFO akan ada acara di Perpustakaan Nasional. Tuh kita ada semacam ya konferensi Beta UFO gitu ya. Konferensi Beta UFO. Kita akan membahas UFO-UFO Indonesia, rekam jejak UFO-UFO Indonesia yang ada gitu. Salah satunya itu. Mudah-mudahan saya bisa datang. Ya, 15 Oktober seperti itu. Ya. Siap, Mas Gilang, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga. Terima kasih juga untuk mengundang saya. Mudah-mudahan tidak membosankan. Oh, enggak. Ini sangat apa ya? Ngobrol dengan Mas Gilang ini mengundang hal baru. Banyak hal baru. Oke. Ini kita berfoto dulu mungkin ya di Zoom ini. Mungkin boleh. Bisa open kamera. Saya kasih cahaya kosmik. Ya. Oke, ini tuh Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Gilang dan teman-teman yang lain. Semuanya. Terima kasih Selamat malam banyak. dan selamat beristirahat. Selamat malam. Terima kasih Mas. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Gilang. Sama-sama, Mas Dino, Ya, Mas Duro. Terima kasih semuanya. mari.